Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan seberapa relevan penerjemahan dan linguistik. Untuk kualitas audio yang lebih baik, saya sarankan menggunakan headphone atau earphone. Ada 3 bagian yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah analogi linguistik dan penerjemahan, ya. Yang kedua tentang linguistik dan penerjemahan itu sendiri, dan yang ketiga adalah bagaimana memperoleh skill penerjemahan. Untuk analogi, ya, sekarang Anda bayangkan bahwa Anda tahu bagaimana caranya naik sepeda. Ya, Anda bisa mengendarai sepeda, dan mungkin memang Anda sudah bisa, saya rasa, ya, mungkin sebagian besar atau bahkan semua. Nah, dari 4 tujuan di bawah ini, yang manakah yang memerlukan the science, ya, dalam tanda kutip di situ, ya, pengetahuan tentang sepeda. Kalau tujuannya yang pertama, hanya berangkat dari titik A ke titik B menggunakan sepeda, saya rasa tidak memerlukan pengetahuan khusus. Anda cukup hanya mengetahui cara naik sepeda, cara mengendarai sepeda, itu saja. Tapi untuk tujuan yang kedua, kalau Anda diminta menjelaskan bagian-bagian dari sepeda, ada stang, ada saddle, ada roda, ada ban, ya, ini membutuhkan sedikit pengetahuan tentang sepeda, khususnya tentang komponen-komponennya. Nah, bagaimana jika tujuannya yang ketiga, yaitu memperbaiki sepeda? Pasti di sini lebih banyak lagi pengetahuan yang dibutuhkan, bukan hanya nama-nama dari komponennya saja dan bagian mana saja, tapi bagaimana interaksi komponen-komponen tersebut, ya, sehingga kalau ada kerusakan Anda bisa memperbaiki sepedanya. Dan untuk tujuan yang keempat, ini mungkin lebih sulit lagi, memilih sepeda yang bagus. Ya, misalnya untuk naik gunung, untuk jalan-jalan di kota, ya, sepeda apa sih yang bagus, mereknya apa, tipenya bagaimana. Nah, ini butuh pengetahuan. Ya, jadi tergantung dari tujuan kita, kalau hanya mau berpindah posisi dari A ke B naik sepeda, kita tidak perlu mengetahui nama-nama komponennya. Tidak perlu mengetahui bagaimana cara memperbaiki sepeda dan memilih sepeda. Ya, tapi kalau tujuannya yang lain tadi, kita perlu pengetahuan yang lebih. Penerjemahan juga sama. Ya, kalau Anda hanya ingin menerjemahkan saja, ya mungkin Anda tidak membutuhkan pendidikan khusus. Ya, tapi jika Anda ingin mengevaluasi misalnya, di sini saya berikan contohnya. Anda ingin yang pertama, saya bahas dari awal, ya. Kalau Anda ingin mengakuisisi atau mendapatkan pengetahuan atau strategi penerjemahan dengan cepat, nanti ilmu linguistik ini akan sangat membantu, ya. Kemudian kalau Anda ingin mengevaluasi teks, ya, apakah ini hasil terjemahan yang baik, apakah teks bahasa sumbernya sudah ditulis dengan baik, nah ini Anda membutuhkan pengetahuan linguistik. Jadi kalau ada kesulitan, Anda tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Dan nanti Anda juga bisa menjelaskan, ya, kenapa A diterjemahkan ke B. Ya, dan ini sangat berguna karena Anda bisa mengajarkan, ya, terjemahan ke orang lain. Ya, sama dengan misalnya kita bisa mengerjakan soal matematika, tapi belum tentu kita bisa mengajarkan orang lain mengenai pokok bahasan tersebut. Nah, bagaimana cara memperoleh pengetahuan terjemahan? Ya, yang pertama adalah secara otodidak, yaitu dengan berlatih dan mengevaluasi. Yang kedua dengan membandingkan antara terjemahan Anda dan hasil terjemahan otentik, kemudian melakukan evaluasi. Dan metode ini juga saya praktekkan di sini karena dalam latihan nanti Anda saya minta mengerjakan latihan kemudian mengevaluasi sendiri. Dan yang kedua adalah dengan latihan. Ya, latihan ini banyak sekali, salah satunya mungkin Anda mengambil mata kuliah Introduction to Linguistics. Anda mengambil mata kuliah ini. Kemudian Anda mencari mentor atau orang yang mengajarkan Anda. Tidak harus selalu dosen atau guru, ya. Tapi misalnya kakak kelas atau orang yang lebih dulu mengambil mata kuliah ini, ya, dan sebagainya. Banyak juga pelatihan-pelatihan lain yang dilaksanakan oleh Asosiasi Penerjemahan, yaitu Himpunan Penerjemahan Indonesia. Baik, jadi kita sudah membahas tadi mengenai analogi naik sepeda, ya, dan ini saya harap bisa memperkuat konsep,
ya, tentang bagaimana pengetahuan linguistik itu juga dibutuhkan di dalam penerjemahan, sehingga Anda bisa menghubungkan ya antara ilmu linguistik dan praktik penerjemahan itu sendiri. Dan juga tadi sudah saya bahas cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut bisa dengan otodidak dan bisa dengan latihan formal atau informal. Dan bisa juga kombinasi dua-duanya tentu saja. Baik, jadi terima kasih sudah menghadiri sesi ini. Nanti video ini akan diperbaiki atau ditambah jika diperlukan. Silahkan cantumkan pertanyaan di kolom di bawah video ini dan Anda juga bisa meng-email saya. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.